Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nabila Sari dengan stambuk T101231184 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat data median modus, standar deviasi, range, histogram, dan tabel summary di SPSS. Nah, ini data yang kita pakai untuk input atau mengeksplor data untuk data median modus dan sebagainya. Itu kita pakai data dari video sebelumnya, yang dimana itu di video sebelumnya kita menginput data Excel ke data SPSS. Nah, lebih gampangnya saya akan langsung mulai tutorialnya, atau cara membuat atau cara mengekspos datanya. Selamat menonton.
Kita simpan dulu data ini. Nanti kita akan memindahkan file ini ke dalam bentuk Word. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan salah satu tutorial yang lebih mudah atau lebih gampang kita menginput nilai ini yang lebih rapi menurut saya. Akan saya berikan tutorialnya sedikit. Kita simpan dulu data ini. Bentar ya. Nah, ini kita akan menyimpan filenya kita ini, file name-nya itu explore 123. Saya akan menaruhnya di file saya, Nabila Sari. Open. Nah, saya save di sini. Oke. Nah, kita kembalikan. Nah, selanjutnya saya akan membuat tutorial atau membuat median, modus, dan main-nya dan standar defisiensinya, grafik persebaran, dan data summary-nya itu. Yang cara mudahnya itu ada seperti ini. Buka di analisis, deskripsi statistik, buka di frekuensi ini. Nah, kita masukkan data nih. Pertama kita masukkan semua datanya. Nomor responden tidak usah, di sini juga boleh semua. Dulu kita bikin ini dulu, jangan dulu tentang apa-apanya ini, kita bikin dia punya ini statistik, kita isi median, modus, sum, standar deviation, varian, range, minimum and maksimum. Pilih juga di sini point for 10. Sini pilih skewness sama kurtosis. Sebenarnya tidak usah semua juga dikasih masuk, bisa juga beberapa in time saja. Soalnya kalau tergantung kita mau ambil data apa saja yang mau dibuat. Seperti yang tadi sebutin. Coba kita jangan lupa centang display frekuensi tabelnya. Nah, ini untuk data statistik teman-teman. N-nya itu untuk jenis kelamin itu 1,4. Baru indeks kumulatif dari NIAN-nya itu ada 3,666. Semesternya itu ada 4,0. Tingkat kepuasan terhadap fakultas kampus itu ada 1,68. Kemudian ini frekuensi tabel. Nah, di sini jenis kelamin perempuan di data kita itu ada 48 orang dengan persentase 96%. Laki-lakinya itu cuma 2, persentasenya itu 4% atau 4, saja. Nah, total frekuensinya itu kita 50, persentasenya itu 100%. Nah, ini indeks kumulatif, kita mulai dari ini ada tadi data yang tidak menginput indeks kumulatifnya dari kita mulai 00. Ini 3 koma. Ada 3 orang atau 3 responden yang IPK-nya itu ada 3 koma. Pada 3,39 juga 1 orang, 3,46 itu juga ada 1 orang, itu presentasinya 2%, ada 2,0 dengan kumulatif persennya itu 12,0. Seperti ini. Dengan total itu kita seperti saya frekuensi berarti 50 responden. Persentasenya itu 100. Nah, ini semester. Saya menggunakan semester rata-rata semua semester 4. Frekuensinya 50 orang. Presentasinya 100. Kumulatif persennya itu juga 100. Nah, tingkat kepuasan terhadap fasilitas kampus ini ada 18 orang yang merasa tidak puas dengan fasilitas internet di kampus. Nah, ada juga 1 orang yang merasa fasilitas internet di kampus itu kayaknya ini salah input, kita perbaiki.
Nah, di bagian netral, netral itu ada 27 orang, persentasenya itu 54. Kumulatif persennya itu 93,9. Totalnya itu ada 49 yang menginput data ini. Persentasenya itu 98,0 dan satu responden yang missing sistem atau dalam bentuk error. Totalnya itu ada 50%. Tidak satu orang yang tidak mengisi. Lanjut. Nah, ini seberapa sering Anda memanfaatkan fasilitas kampus dan seterusnya. Apakah Anda pernah menerima beasiswa? Frekuensinya atau respondennya ada yang menjawab ya, 11, tidak 39 orang. Presentasinya 2,2 untuk 11 orang itu yang menjawab ya, dan 78,0 itu dari 39 responden menjawab tidak. Ini sampai terakhir L. Seberapa sering Anda mengikuti kegiatan sosial di kampus? Nah, 7 orang atau 7 responden yang merasa sangat jarang dalam mengikuti kegiatan sosial di kampus. Presentasinya itu 14,0, kumulatif persennya itu 14,0 juga. Ada 24 yang merasa jarang untuk mengikuti kegiatan sosial di luar kampus. Itu ada presentasinya 28, maaf, di luar kampus ya, bukan di dalam kampus, di luar kampus. Nah, jarangnya itu ada 28 responden, presentasinya itu 56,0. Kumulatif persennya itu ada 70,0. Total dari respondennya itu kita 50, presentasinya 100, valid presentasinya juga itu 100. Nah, kemudian kita input lagi, buka lagi analisis deskriptif statistik, buka di bagian frekuensi, kita masuk di, nah ini kita hilangkan centang, kita tidak kita mau masukkan data histogramnya saja supaya lanjut. Nih, buka di charts. Nah, chart ini kita ganti di histogram show normal kurva. Nanti di histogramnya itu ada kurva yang muncul. Cantilin. Kita coba. Ini boleh dicentang pun boleh, tidak dicentang juga tidak apa-apa. Nah, soalnya saya sudah menginput data sebelumnya itu saya centang, jadi yang kedua ini saya tidak centang saja, tidak apa-apa. Seperti ini. Di statistik 50 orang yang 50 responden, satu missing, satu orang yang tidak mengisi. Nih, jenis kelamin. Nah, ini yang tadi kita tekan, ini analisis dan ini chart. Nah, kalau kita centang ini kurvanya itu akan muncul. Kalau kita tidak centang tidak apa-apa juga, kurvanya tidak akan muncul. Mean-nya itu 1,04. Sana defisiensinya itu 198, respondennya itu 50 untuk jenis kelamin. Ini untuk histogram dari data-data yang kita input tadi. Seperti ini. Ini nanti kita masukkan saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat data kita itu masuk di Word. Sudah histogramnya ini kita buat untuk data persebaran atau grafik datanya. Yang pertama itu kita buka di analis deskriptif statistik, buka di plot atau bagian key plots. Kita di sini kita centang cuma natural log transformation. Kita klik semua saja, masukkan di variabelnya. Dan height ini juga boleh diganti-ganti juga kalau kalian pengen saja, tidak usah ditentang dan cuma natural log transformnya ini saja. Lanjut, kita tunggu. Nah, ini model deskripsinya, series of sequence-nya itu 1, jenis kelamin, 2, indeks. Ini semua variabelnya kita ada 13. Nah, closing summary-nya 50 kayak seperti yang di atas tadi. Ini kita boleh hapus juga, terus masuk di daftar. Nah,
Ini normal distribution, locationnya ada skala, kita pakai skala tadi. Kalau pakai skala nominal ordinal pasti ada muncul data lain. Ini untuk persebaran atau fotografi. Yes, ini persebarannya. Normal Kiki plot of jenis kelamin seperti ini. Katanya kita ini kayaknya sepertinya error atau melebihi batas karena persebarannya itu sangat menjauhi garis dari Kiki plot ini. Ini juga lurus dan juga ini termasuk Kiki plot yang lurus hasilnya. Ini juga nah, kemudian bagaimana caranya kita menginput semua data ini ke ke Word. Itu boleh langsung seperti ini. Kita hapus dulu yang kita buka saja yang data-data titel kita buka. Kita scroll ke bawah dulu supaya kita input terus. Langsung saja sebentar juga di-cut. Sudah semua sepertinya. Udah langsung seperti ini saja. Ini untuk data tabelnya dulu. Masuk komponen C, masuk di Word. Kalau lebih bagusnya kita ubah setelan Wordnya kita di layar itu jadi landscape. Marginnya kita perbesar saja. Ukuran kertasnya. Size boleh. Kita kontrol. Kita tunggu. Nah, ini untuk data pertama kita rapikan saja. Rapikan ya data-datanya.
untuk Wikiplotnya itu kita ambil yang normal saja, normal Wikiplot of jenis kelamin. Di samping data jenis kelamin Instagram. Seperti ini juga ditarik di normal Wikiplotnya untuk semua kita. Kita ini indeks prestasi seperti ini ya. Nanti semua bisa ditambah. Kita ganti banyak itu times 12. Ganti 11. Harus dikasih. Susah. Semester seminggu. Jadi pokoknya nanti dimasukkan setelah kita untuk data yang modus untuk semua variabel atau ya variabelnya. Frekuensinya dengan histogram maupun kesebaran histogram. Nah, semester juga nanti seperti itu tingkat kepuasan kampus. Nanti kalian bisa masukkan data-data dari semua pertanyaan-pertanyaan ini. Kita simpan dulu, nanti kita masukkan lagi data-datanya. Mungkin itu saja
tutorial atau cara menginput data dengan median modus, standar deviasi, range, histogram, dan bentuk grafik atau dalam bentuk persebarannya ini. Mungkin itu saja, kita simpan dulu. Save. Ini variabel ini 22 34 save seperti itu. Mungkin ini saja tutorial dari saya. Mungkin ini saja tutorial dari saya untuk mengimport data tadi. Sekian, terima kasih sudah menonton.